Selamat pagi Mas Herwan, Bapak Ibu. Siap, selamat pagi Prof. Alhamdulillah Prof. Ya, sehat Mas Herwan ya? Alhamdulillah J. Alhamdulillah Jos Gandospol. Niki menunggu Bapak Dr. Mehmet dan Ibu Eli. Siap. Siap. Selamat pagi Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto yang luar biasa dan selalu fresh. Tambah kelihatan bersinar gitu ya Mas Herwan. Alhamdulillah, cetar membahana. Gimana Pak Mehmet, sehat Jos Gandospol? Ini pun Prof, sehat Prof. Alhamdulillah Jos Gandospol. Bapak Ibu sehat semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Mas Herwan coba cek sound Siap Bapak. lagu Indonesia Raya. Nggih. Pun Prof, dengar? Coba diputar lagu Indonesia Raya. Nah. Apakah terdengar, Oke. Prof? Sudah bisa terdengar. Ya. Iya. Ini Pak Romadi lagi di bandara. Mau terbang ke Solo dong, Prof? Ya, mau ke Jakarta dulu dari Medan ini. Semoga lancar. Ngecek demo yang di Medan. Oh, JJ. Gimana Pekalongan? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Prof. Ini baru. Mbak Eli sudah rawuh kah, Mbak Eli? Tampaknya belum, Prof. Oh, ini sudah ada, Mbak Eli. Selamat pagi, Mbak Eli. Nah, sudah masuk, Prof. Sudah masuk. Sudah masuk, Mbak Eli. Bapak, Ibu, teman-temanku, keluarga besar Dik Lisa yang Jos Gandospol, sehat. Mas Ramdan, dari teman-teman LPPMP UNS, dan juga Mbak Mipa, Mas Mehmet, Mas Irwan yang Jos Gandospol. Semoga selalu sehat, bersemangat. Mas Mehmet di Purwokerto aman terkendali? Aman Prof. Aman. Ini nanti ada kegiatan dengan mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru yang semacam nginep bareng-bareng sama anak 2025 nanti. Setelah acara Oh gitu ya? Insya Allah, ya. Itu diadakan kampus atau anak-anak sendiri, Mas Mehmet? Anggarannya dari kampus, tapi anak-anak yang mengadakan. Wih, bisa gitu ya? Keren. Iya. Wah, mantap itu. Bisa untuk penguatan soft skill anak-anak bersama itu. Jadi agendanya memang itu, sama pengakraban ya istilahnya. Oh, iya, iya. Assalamualaikum Mbak Eli. Waalaikumsalam Prof. Mantap. Dari kemana ini? Biasa jelajah semesta.
Selamat pagi Pak Erwan, Pak Mehmet. Ya, selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bengkulu selalu cerah ceria. Oh ini lagi hujan dari malam tadi. Oh. Tiris. Berarti posisinya sekarang segar bugar karena habis kena hujan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang, selamat pagi Didik Lisa. Semoga teman-temanku, keluarga besar Dik Lisa semua selalu sehat, semangat, dan tidak kurang suatu apa. Dan semoga juga kondisi di berbagai wilayah aman terkendali dan teman-teman semua tetap bisa beraktivitas. Saudara-saudara kita semua juga beraktivitas. Mbak Waryati, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak Waryati? Salam Prof, sehat Prof. Alhamdulillah. Just Gandaspol, luar biasa. Belum sampai rumah rupanya ya Prof. Oh, saya masih di bandara. Sehat-sehat nih Prof. Sehat selalu. Oke. Baik, Mas Erwan, nanti langsung di handle Mas Irwan karena Mbak Mipa ada kegiatan bersamaan. Ya, Prof, siap. Ya, semoga selalu sehat semuanya. Siap. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa. Just Gandospol. Ya, kita mulai 5 menit lagi nggih, Prof nggih, biar Ya, menunggu Bapak Ibu dan siap. teman-teman yang lainnya untuk persiapan masuk ke link Zoom dan beberapa mungkin sudah persiapan sehingga nanti informasi yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Dr. Mehmet dan Ibu Dr. Eli bisa tersampaikan dengan maksimal kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sambil menunggu Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya untuk bergabung, berikut saya putarkan informasi berkaitan dengan Diklisa, mungkin eh, selayang pandang profil tentang Diklisa, sehingga kita bisa mengelaborasi dan memahami apa itu Delisa, sehingga di situ kita bisa banyak berdiskusi di forum-forum Delisa. Ini kami sharekan, kami tampilkan selayang pandang berkaitan dengan Delisa. Hmm. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Al-Quran khusus hafalan hasil wakaf dari para donatur. Nama Oke, Mas Irwan, silahkan kita mulai yuk. Ya, kita mulai Bapak ya. Ya, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua, kita bisa berkumpul dalam Zoom di Lisa
dengan tema menyiapkan generasi abad 21 yang siap bekerja berbasis hard skill dan soft skill. Alhamdulillah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum, yang kami hormati narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto, kemudian ada Ibu Dr. Eli Rustinar M.Hum, yang nanti akan mengkaji dan membahas dan tentunya membuka ruang diskusi bagi kita sehingga kita bisa mendalami berkaitan dengan menyiapkan generasi abad 21 yang siap bekerja berbasis hard skill dan soft skill. Bapak Ibu yang saya hormati serta peserta webinar Dek Lisa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua dan nanti akan membahas kemudian berdiskusi berkaitan dengan topik-topik yang menarik yang selalu disiapkan dan disajikan oleh Dek Lisa. Sebelum kita masuk ke topik dan lain sebagainya, nanti saya akan pandu sekaligus nanti saya akan menjadi moderatornya dan ada beberapa rangkaian yang nantinya Bapak Ibu saya pandu dari mulai kemudian nanti kita akan mendengarkan dan menyimak lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Rohmadi, kemudian kita baru masuk ke kegiatan kita. Bapak Ibu, untuk masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus saya bawakan untuk mengawali kegiatan Dek Lisa pada pagi hari ini. Yang berikutnya yaitu menyimak dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu dalam posisi sempurna, kemudian mohon dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya sehingga kita bisa mendengarkan dan menyimak lagu Indonesia Raya dengan baik dan saksama.
Terima kasih. Kita telah menyimak dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ratu Lisa kita, Bapak Dik Lisa kita. Langsung saja kepada yang terhormat Profesor Muhammad Rohmadi M.Hum untuk menyampaikan sambutan dan juga beberapa hal berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Muhammad Rohmadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irwan Kustriono yang selalu sehat, jus gandos, cetar membahana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua LPPMB UNS, kita hormati bersama Bapak Ketua Program Studi sekaligus narasumber pada hari ini, Bapak Kaprodi BPI FIB Unsud, Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto MBD, kemudian Ibu Kaprodi S2 PBI Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Ibu Dr. Eli Restinar, kemudian Mas Irwan, kandidat doktor, ya Mas Irwan Kustriono sebagai moderator hari ini, dan juga teman-temanku keluarga besar Dik Lisa dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di WA Group maupun yang sudah tergabung dalam Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga selalu sehat dan sukses. Bunga Mawar, bunga melati. Selamat pagi keluarga besar Dik Lisa hari ini. Semoga teman-temanku yang hebat dan luar biasa dimanapun berada, ini selalu menjadi salah satu bagian upaya kita untuk bersilaturahmi, untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan baca, dan juga dari berbagai wilayah menjadi ruang untuk berbagi cerita baik. Ada Mas Dr. Burhanuddin yang top markotop luar biasa. Semoga Kang Masku Burhan selalu berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi cerita baik untuk kita dari berbagai sudut ruang dan kesemestaan yang ada. Kemudian ada Mbak Iis, ada teman-teman dari berbagai wilayah di Medan, ada Mas Januar dari Jogja, ada Mbak Waryati, ada Mbak Desi, dan juga teman-teman dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini menjadi ruang silaturahmi kita, menjadi ruang silaturahmi literasi semesta, menjadi ruang untuk berbagi cerita. Banyak tempat kita ngopi bersama, banyak tempat kita wedangan bersama. Tetapi untuk bercerita pengalaman-pengalaman baik, itu harapan kami bisa berbagi di Dik Lisa, juga kepada keluarga besar Dik Lisa di seluruh Indonesia. Dik Lisa ini menjadi ruang bersama kita untuk berbagi cerita kepada teman-teman dalam berbagai situasi dan kondisi yang tentu akan memberikan warna berbeda. Kita harapkan Dik Lisa ini nanti menjadi ruang untuk mengasah, asih, dan asuh. Baik yang generasi muda, generasi tengah, maupun generasi senior. Kayak saya, Mbak Eli, ini kan generasi-generasi senior. Mas Mehmet, ini generasi tengah. Ada Mas Andri, Mas Samuel, ini generasi yang sedang menuju puncaknya. Sehingga kita terus berbagi cerita, berbagi baik, cerita baik yang nanti harapannya terus bisa mengikuti jejak Mbak Dr. Eli, Mas Dr. Mehmet Sudaryanto, kemudian Mbak Waryati, Mas Dr. Burhan. Ini nanti akan selalu bercerita dengan kondisi terkini yang bisa diikuti oleh teman-teman. Teman-teman kita dan luar biasa, yang pertama silaturahmi dan literasi ini harapan saya akan bisa menjadi jejaring kita. Dik Lisa membuka ruang untuk kita semua. Silakan nanti yang akan berbagi cerita bulan depan, siapa nanti silakan bisa japri Pak Rohmadi. Topiknya kita bervariasi. Bisa sampaikan juga Mas Irwan, bisa sampaikan Mas Januar.
kita akan terus bisa berkolaborasi, bisa sampaikan Mas Mehmet untuk kita akan kemas yang nantinya ruang Dek Lisa ini menjadi ruang cerita kita bersama. Juga teman-teman Dek Lisa di Siantar ada Mas Samuel, Mbak Marlina, Mas Manuel yang tentu itu menjadi bagian kekuatan kita dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, kemudian teman-temanku yang ibadah luar biasa, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Mas Dr. Mehmet Sudaryanto dan juga Mbak Dr. Eli Rustinar dan juga Mas Irwan. Semoga hari ini menjadi ruang kita untuk berbagi cerita tentang menyiapkan generasi abad 21 yang berbasis hard skill dan soft skill. Ini penting karena sesuai dengan apa yang diluncurkan oleh BPS Februari 2025 itu 7,8 juta pengangguran di Indonesia. Dan sekitar 2% itu adalah pengangguran tak kentara dari sarjana dan vokasi. Nah, ini kan menjadi PR buat kita. Bagaimana kita yang bergerak sebagai pelajar, mahasiswa, guru, dosen abad 21, apalagi Bapak Kaprodi, Bu Kaprodi, ada Mas Dr. Burhan, Mbak Eli, Mas Mehmet, Mas Irwan, dan juga Mas Januar, Mbak Waryati, Mbak Marlina, para pemegang tampuk pimpinan di pengambil kebijakan, semoga bisa mulai bagaimana menyiapkan generasi abad 21 dengan hard skill dan soft skill, nantinya bisa memiliki ruang pekerjaan yang betul-betul diharapkan. Sesuai dengan IKU kita, lulus bekerja, lulus studi lanjut, dan lulus wirausaha. Nah, ini yang menjadi bagian upaya kita bekali soft skill untuk adik-adik kita. Agar Jos Gandospol, betul-betul top markotop seperti Mas Samuel Simuranggir dari Medan, Jos Gandospol gitu ya. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, harapan Pak Romadi, ruang Dek Lisa ini kita jadikan ruang komunikasi yang semi formal, semi non formal, santuy, tetapi menghasilkan sesuatu yang betul-betul luar biasa. Terima kasih teman-teman dari Mbak Susi, dari Unifa, Mas Idris, dari Bone, dan juga teman-teman dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Harapan Pak Romadi, teman-teman yang punya ilmu, punya hal baru apapun silahkan dibagikan di WA Group Dek Lisa. Agar teman-teman bisa yang lainnya ikut menikmati literasi yang teman-teman miliki. Sehingga itu menjadi penting buat kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, Pak Romadi mohon maaf, rencana kumpulan buku Dek Lisa yang book chapter 1 akan kita luncurkan hari ini. Tetapi karena kemarin masih ada beberapa susulan tulisan yang kita kumpulkan, insya Allah akan kita luncurkan pada Dek Lisa 5. Terkumpul ada sekitar kemarin untuk buku book chapter Dek Lisa 1 itu ada sekitar 25 naskah yang insya Allah sedang proses kita terbitkan. Insya Allah nanti akan menjadi bagian peluncuran book chapter 1 pada Dek Lisa 5. Teman-teman ibadah luar biasa, semoga Giat Dek Lisa ini menjadi rumah dari kita, oleh kita, kembali untuk kita manfaatnya. Maka tentu ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk terus bersilaturahmi, berbagi cerita baik, dan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita, semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita berliterasi dan bersilaturahmi, insya Allah akan membuat kita semakin bermanfaat dan berdampak. Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, bagaimana mahasiswa dan dosen bergerak, insya Allah akan berdampak untuk semua. Terima kasih, selamat dan sukses untuk semuanya. Selamat mengikuti dan menimba ilmu dari Mas Mehmet dan juga Mbak Eli yang punya cerita, banyak cerita baik karena beliau pelaku langsung. Mbak Eli akan menceritakan berbagai hal bagaimana beliau membekali mahasiswa-mahasiswanya dengan kompetensi soft skill-nya. Mas Mehmet pelaku langsung sejak mahasiswa sampai jadi dosen dan jadi kaprodi. Sehingga cerita baik ini semoga nanti bisa berbagi dengan kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang Jos Gandospol seperti Mas Dr. Mehmet Sudaryanto dan juga Mbak Eli Rustinar.
Semoga sehat, sukses untuk semuanya. Jos Gandospol untuk kita semua. Dek Lisa, cerdas, kreatif untuk Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Irwan wabarakatuh. Gostriono. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sambutan dan selayang pandangnya berkaitan dengan Dek Lisa dan bagaimana tantangan pengajaran bahasa Indonesia ke depan. Terima kasih Prof Romadi yang memberikan semangat bagi kita, yang memberikan selalu literasi-literasi yang sangat luar biasa setiap harinya kepada kita sehingga kita selalu termotivasi. Pokoknya kalau buka HP ada Dek Lisa, di situ ada literasi baru. Terima kasih Prof. Semoga perjalanannya lancar dan kegiatannya berjalan lancar untuk hari ini. Berikutnya, luar biasa sekali, narasumber kita yang bahasanya Pak Dr. Mehmet selalu cetar Mas membahana. Irwan, sebelum dimulai didokumentasikan dulu Mas Irwan. Mumpung Mas Mehmet Siap, masih siap. cakep dan ganteng. Iya. Bapak Ibu silakan Siap, bisa Prof. buka kamera dulu, kita dokumentasikan dulu. Oke, sudah Prof. Ya. Silakan buka kamera, kita dokumentasikan dulu. Silakan Bapak Selamat Ibu. pagi Mbak Desi. Buka Ya, kameranya. Mas Ada 5 Bagus slide Wahyu Bapak Ibu. Setiawan yang Jos Gandos. Ya. Ini Mbak ada 5 Desi slide Ratnasari. untuk ya. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Salam literasi. Salam literasi. Jos Gandospol. Mas Burhan yang Jos Gandospol. Siap, Prof. Ya, Yang berikutnya. punya Win 1 Jos Gandospol. Ya. Berikutnya. Mbak Ida Ayu Jos Gandospol. Teman-teman terakhir kita teriakkan Dek Lisa, cerdas kreatif. Cerdas kreatif untuk Indonesia. Oke. Oke. Silakan Mas Irwan lanjutkan. Siap, Bapak. Terima kasih Prof untuk waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof Romadi berkaitan dengan beberapa hal berkaitan dengan Dek Lisa. Narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Tadi dikatakan ada yel-yelnya gitu Prof. Sebelum masuk ke Ya. narasumber ini ya. Dek Lisa, begitu ya. Gitu ya Prof ya. Iya. Tadi gimana? Oke. Ya, untuk pematik semangat kita yang untuk selalu membahana. Ya, kita tes dulu, Prof. Dek Lisa. Ya. Dek Lisa. Cerdas, Cerdas, kreatif kreatif untuk Indonesia. untuk Indonesia. Cerdasnya C, kreatifnya literasi untuk Indonesia, gitu ya. Oke. Cerdas, kreatif untuk Kreatif. Indonesia. Oke. Baik. Kita mulai Bapak Ibu, kita bersama Dek Lisa. Cerdas, kreatif untuk Indonesia. Oke. Terima kasih Prof Romadi untuk salam semangatnya pagi hari ini. Berikutnya narasumber yang sangat luar biasa sekali, ada ini yang selalu menginspirasi saya untuk selalu mengikuti podcast beliau. Wah, podcastnya itu selalu ada saja setiap harinya dan membahas sesuatu yang selalu in. Mungkin minggu ini juga pasti akan ada sesuatu yang baru. Saya tunggu nanti di hari Minggu beliau pasti akan podcast, kemudian di kafe mana dan temanya apa. Wah, ini ada Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto MPD.
Kaprodi PBSI FIB Universitas Jenderal Sudirman. Selamat datang Bapak Dr. Mehmet yang sangat luar biasa. Siang, izin Mas Irwan. Iya, terima kasih. Kemudian narasumber yang kedua yang sangat luar biasa sekali, panutan bagi saya, Ibu Dr. Eli Rustinar M. Hum, Kaprodi S2 PBSI Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selamat siang, Ibu. Pak Irwan. Siap, Ibu. J. Terima kasih dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang nanti pada siang hari ini di Dek Lisa akan ya berdiskusi menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan menyiapkan generasi abad 21 yang siap bekerja berbasis hard skill dan soft skill. Nah, ini menarik sekali kalau kita cermati, kalau kita hayati. Wah, ini sudah disiapkan oleh Bapak Dr. Mehmet dan Ibu Dr. Eli. Kira-kira nanti pandangan-pandangan beliau bagaimana mempersiapkan generasi abad 21, terutama mahasiswa-mahasiswa beliau. Beliau ini sudah siap dengan materinya, dengan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Bapak Dr. Mehmet, Kaprodi di PBSI Unsud Purwokerto, dan Ibu Eli tentunya Ibu Kaprodi S2 PBSI Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang pastinya sudah paham berkaitan dengan capaian pembelajaran, kira-kira nanti lulusannya seperti apa. Ini sudah disiapkan dengan perkembangan dan dinamika dunia kerja yang sangat luar biasa sekali. Ya, saya katakan pasti mahasiswa atau generasi muda membutuhkan hard skill dan soft skill. Kira-kira nanti kebutuhan dunia kerja seperti apa dan bagaimana mempersiapkannya. Saya yakin rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan juga tentunya para mahasiswa yang nantinya bergabung di kegiatan pada siang hari ini akan memperoleh pencerahan, akan memperoleh tambahan pengalaman pengetahuan baru. Wah, ini langsung saja. Yang pertama, saya sapa dulu Bapak Mehmet Sudaryanto. Sudah siap, Bapak Halo Mas Mehmet? Irwan. Halo Alhamdulillah. Kak. Yes, ini loh selalu glowing. Halo. Glowing terus. Ya. Alhamdulillah Kemudian, Mas Irwan. Gimana kabarnya Pekalongan Mas? Alhamdulillah Pak Mehmet, selalu Pekalongan hangat-hangat dan panas-panas sedikit gitu. Ya, kalau Bu Eli Salam tadi dari dikatakan Purwokerto yang bahwa di selalu dingin Mas. Bengkulu hujan, kalau di Pekalongan tetap panas, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ini Mas Mehmet sudah bersiap dengan outfitnya untuk show pada pagi atau siang hari ini dengan tema yang sudah disiapkan. Saya yakin ini mempersiapkannya luar biasa sekali untuk kita. Nanti Pak Mehmet menyampaikan beberapa hal, kemudian nanti akan dilanjutkan Ibu Dr. Eli. Monggo Pak Mehmet untuk menyampaikan berkaitan dengan bagaimana menyiapkan generasi abad 21 yang siap bekerja berbasis hard skill dan soft skill. Ini pasti akan ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saat ini hadir di Zoom untuk Dek Lisa. Monggo Bapak Mehmet. Matur suwun Mas Irwan atas kesempatannya. Bapak Ibu, Mas Irwan ini senior saya ya dulu waktu S1, jadi tak elok lah jika aku disebut Pak itu kata kesannya tuh banget. Mas Irwan, jadi diskusi ini kan
Diklisa ini kan dikemas oleh Prof. Romadi dalam bentuk diskusi ya Mas. Mungkin sebelum saya menyampaikan salindia yang sudah saya siapkan, lebih baiknya jika kita mulai dengan diskusi terlebih dahulu. Menggugurkan kewajiban atas penamaan grup Diklisa ini. Yang pertama terkait dengan benar apa yang disampaikan dalam tema ini, bahwa apa yang dihadapkan pada generasi yang akan datang itu pasti jauh lebih berat daripada generasinya Mas Irwan, generasi saya, atau lagi generasi-generasi yang lebih muda lagi. Apalagi sekarang isu-isu yang sedang beredar di sosial media, teman-teman. Kemarin kemarin malam ya, Kamis malam itu kita banyak banget nonton hal-hal yang ternyata tidak layak kita tonton di sosial media terkait dengan demo-demo di Jakarta. Bahkan ada satu kawan kita yang berjuang di Jakarta meninggal dunia karena kekeliruan, keteledoran. Nah, itu merupakan isu-isu yang saat ini berkembang di masyarakat, dan tentunya melalui desain pembelajaran kita sebagai penggerak literasi, kita sebagai pemerhati, kita sebagai pelaku kebijakan, tentu kita memiliki sudut pandang tersebut untuk juga mengubah paradigma, untuk kita juga bergerak. Nah, apa stimulus Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah dijadikan stimulus di kelasnya masing-masing menuju ke arah sana. Mungkin sebelum saya menyampaikan salindia, kita akan share sedikit apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi Indonesia untuk mengubah dan juga untuk memperbaiki kondisi Indonesia saat ini. Nah, tentu kalau saya karena hanya pemantik ya Mas, saya menunggu jawaban pertama dari Bu Eli Rustinar. Nah, ini sebagai hari ini yang kebetulan juga menjadi pembicara. Bu Eli, dari sudut pandang Ibu nih, mungkin di Bengkulu yang notabene memiliki unsur geografis yang sangat berbeda. Bu, apa sih Bu yang harus dilakukan oleh generasi sekarang, baik itu generasi muda, generasi kita, para pendidik, para pelaku kebijakan, untuk memperbaiki Indonesia itu mau dari sisi mana dulu, Bu? Waduh. Kok langsung berat gitu loh, Mas Mehmet, pertanyaannya. Mumpung masih pagi, Bu. Nanti gongnya dari Pak Rohmadi nanti, Bu. Monggo. Pak Romadi kan pendengar dan pendoa. Ada ide apa ini dari Bu Rustinar yang bisa di-sharing kepada generasi muda ini biar membakar semangat anak-anak muda? Apa sih Ibu yang kami harus lakukan? Ini Mas Yanuar langsung nutup kamera ini. Tahu kalau akan apa ini. Kabur pokoknya. Mas Yanuar harus ini nih. Urun rembuk ini, urun rembuk untuk Indonesia. Bu Eli, silakan Bu. Ya, yang pertama ya karena dalam bulan Agustus juga, ya pertama kita harus merdeka. Ya, itu pertama dalam pemikiran yang lebih luas kata merdeka tersebut. Itu satu. Yang kedua, pandangan saya bahwa mahasiswa sekarang atau anak-anak muda sekarang itu harus punya karakter. Jadi yang ada dalam pemikiran saya hanya dua ini. Yang pertama kita harus merdeka, yang kedua kita harus punya karakter. Ya, itu dulu Mas Mehmet ya. Ya, punya karakter dan juga merdeka dalam memajukan karakter tersebut. Ya. Karakter-karakter yang baik itu ada nilai-nilai Kemendiknas ya 2014 yang telah diterbitkan mulai dari rajin, kemudian bertanggung jawab, karakter mandiri, dan lain sebagainya, semua sudah dirumuskan oleh pemerintah, tapi bagaimana implementasinya di lapangan yang kadangkala apa yang disampaikan Bu Eli tadi benar, bahwa kadangkala kita belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang baik itu. Nah, ini ada Bu Waryati juga, Bu, urun rembuk Bu. Kalau dari Ibu sendiri tadi dari Bu Eli sudah ada karakter dan juga kemerdekaan. Kalau dari Bu Waryati apa ini Bu yang harus dilakukan sekarang Bu? Dari sudut pandang Bu Waryati. Aduh, saya ini masih anggota level bawang bawah ya. Kalau Ibu bawang, saya garamnya Bu, biar sedap. Kalau saya ya berbasis pengalaman saja ya, Pak Dr. Mehmet. Saya tuh enggak, sepak terjangnya ya jauh dari Pak Dr. Mehmet. Jadi kalau saya, sebagaimana saya tuliskan di buku itu ya, kita ini kurang banyak mendengar. Jadi untuk mempersiapkan generasi ke depan yang berkarakter, kita butuh pendengar yang baik. Nah, jadi salah satu hal utama yang perlu langkah awal diperlakukan, persiapan untuk menuju banyak hal di depan yang sangat banyak mengkhawatirkan,
adalah menjadi pendengar yang baik dulu untuk para peserta didik kita, untuk mahasiswa kita. Sehingga kericuhan yang ada di negara kita ini tidak terlepas juga karena banyak yang tidak siap untuk mendengar, tapi banyak yang berkomentar. Demikian Pak. Matur nuwun nggih. Baik, ini tampaknya Mas Januar sudah menyiapkan jawaban, sudah buka kamera lagi. Yuk, Mas Januar, kalau tadi dari Bu Eli terkait dengan kemerdekaan yang harus dibina sejak dari awal dari diri sendiri, memiliki kemerdekaan, kemudian karakter yang kuat. Nah, ini dari Bu Waryanti adalah kemampuan berbahasa yang paling dasar, yaitu adalah menyimak atau mendengar. Banyak yang sibuk berkomentar, banyak sibuk berbicara, tapi lupa untuk menyimak. Nah, kalau dari Jogja, setelah jalan-jalan ke Bengkulu, kita jalan-jalan ke Medan, ini kita jalan-jalan ke Jogja dengan gedok dan juga gudeg khasnya. Monggo Mas Januar, kami urut di Mas Wakil Dekan 3. Kami butuh insight ini dari Mas Wadik nih. Yes, sebenarnya saya sepakat dengan pernyataan bahwa kita itu sangat suka berbicara, tapi dalam menyimak itu kita kadang kurang. Saya sepakat dengan itu. Namun melihat dari sisi lain bahwa masyarakat kita ini sebenarnya kalau kita bicara sumber literasi itu tidak kurang ya, sangat banyak di Indonesia ini. Ya, bagaimana membudayakan literasi ini kita coba untuk dari hal-hal yang kecil dalam hal ini seperti yang kita sudah lakukan hari ini. Dan saya rasa begini Mas Mehmet, melihat fenomena adanya masyarakat yang saat ini mungkin demonstrasi dan sebagainya. Saya melihat dari berbagai sisi. Ya. Sisi pertama itu adalah masyarakat kita itu sangat mudah untuk dipengaruhi begitu ya, tanpa harus mempertimbangkan dari berbagai sisi. Nah ini tentu karena literasi yang rendah atau kurangnya mereka di dalam mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk bereaksi gitu. Nah kemudian berikutnya yang menjadi masalah adalah di kita itu ada sosok-sosok yang memang kalau saya lihat dia itu secara kemampuan mungkin tidak terlalu wow begitu, tapi pasukannya banyak. Ini yang kemudian bisa menggerakkan massa dengan luar biasa. Ini yang kemudian membuat masyarakat kita itu sangat mudah untuk diprovokasi karena mereka merasa bahwa dengan banyaknya orang mereka bisa bergerak dengan lebih kuat begitu. Tetapi dasar yang dimiliki apa? Saya tidak yakin bahwa semua yang ikut demo itu tahu apa yang didemokan gitu kan. Nah ini yang saya rasa perlu untuk kita galakkan sebagai seorang pendidik adalah memahamkan masyarakat tentang bagaimana mengolah informasi. Kalau saya mengutip terkait dengan apa yang sudah pernah disampaikan Tan Malaka dalam madilognya begitu ya. Dalam konteks ini dialektika dan logika ini perlu menjadi hal utama untuk kita berpikir bagaimana antara tesis antitesis menuju jadi sebuah sintesis begitu ya. Dan logika ini dalam hal ini bagaimana mengolah informasi, mengolah semua yang kita pikirkan itu secara logis apa yang sebenarnya dan harus kita lakukan. Ini kita harus sadarkan pada mahasiswa, harus kita sadarkan pada generasi-generasi muda bahwa tidak setiap apa yang mereka dengar itu adalah sebuah kebenaran, tetapi kebenaran itu harus kita cari dengan logika dan dialektika ya, artinya dengan berdialog, dengan berpikir secara kritis dari kanan dan kiri dengan adanya berbagai sintesis. Saya rasa menyadarkan tentang adanya perbenturan pendapat itu adalah satu hal yang wajar gitu. Saya rasa itu Mas Mehmet, mohon maaf agak panjang tapi itulah yang perlu kita lakukan untuk. Matur suwun Mas Januar insight. Top banget. Pak Januar top banget. Top Markotop Mas Januar. Kemampuan kita untuk berdialektika itu ada design thinking apa yang mau kita. Nah ini makanya kita mencoba untuk diskusi dari berbagai penjuru. Design thinking apa sih yang harus kita berikan sebagai stimulus untuk anak-anak muda? Apakah di mata kuliah tertentu kita bisa menyisipkan ataukah melalui pemateri saja? Ataukah kita memang harus masuk 16 pertemuan sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan? Atau kita harus menyisipkan stimulus-stimulus tersebut? Nah, sudah dari Medan sudah, dari Bengkulu sudah, ini dari Mataram. Monggo Pak Burhan, kami juga butuh insight dari panjenengan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Rahmadi, M.Hum, Bu Eli, Pak Irwan, Pak Mehmet, Pak Junior. Jadi saya sangat senang sekali dan bangga sekaligus bahagia ini. Saya diajak bergabung oleh Pak Prof. Rahmadi, Kang Mas saya yang baik hati, yang humble. Jadi dengan beliau saya bertemu, jadi rasanya seperti kakak ketemu dengan Prof ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain ya, Pak Mehmet, Pak Januar, Pak Irwan, Ibu Weli, Pak Samuel, Bu Susi, ya. Senang sekali dan saya kagum dengan pertemuan ini karena pertemuan ini berlangsung sangat interaktif ya. Tidak ada satu narasumber yang mendominasi dan ini saya lihat menjadi ciri khas Diklisa dan ini saya pikir mencerminkan jiwa dari penggagas Diklisa ini menurut hemat saya karena Prof ini seperti yang dikatakan oleh Pak Junior tadi, Pak Mehmet tadi lebih banyak mendengar beliau ini. Jadi ilmunya banyak di beliau ini karena banyak mendengar. Jadi saya terima kasih dan saya pikir dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junior ya. Pak Mehmet, memang kadang-kadang kita lebih senang menyatakan suatu gagasan dengan begitu gebu-gebu tanpa suatu keluasan pandangan yang memadai ya. Sehingga kadang-kadang meskipun apa yang sudah kita sampaikan itu begitu mendalam, tetapi karena kurang keluasan, kadang-kadang kemudian menjadi kurang tepat pada konteksnya. Sebab itulah mungkin kita lebih mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang belum kita ketahui identitas kebenarannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Junior tadi, karena sekarang ini sudah sangat sulit kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan salah satu-satunya cara adalah gagasannya Prof. Rahmadi ini, yaitu intensif berliterasi. Literasi itu ya meretas kebuntuan kita dalam menghadapi berbagai informasi yang sangat sulit kita ukur kebenarannya. Karena informasi yang mendominasi, yang masuk ke pikiran kita, itulah yang kemudian menjadi pikiran-pikiran atau nilai-nilai yang bernilai benar. Bukan pernyataan-pernyataan yang bernilai benar, faktual, tetapi mana yang mendominasi. Oleh karena itu, keluasan dari informasi yang kita miliki menjadi hal penting. Begitu juga dalam proses pemanfaatan AI misalnya, itu juga sangat penting. Kita tidak tahu apakah konsep-konsep yang disodorkan oleh AI itu memang benar seperti itu tanpa kita memiliki keluasan yang mendalam tentang itu. Kemudian informasi itu sangat luas. Saya pikir sangat bagus diskusi ini Prof, dan saya sangat senang Pak Mehmet masih muda, Pak Januar juga, saya juga, jadi saya bisa belajar. Dan saya sepakat dan setuju dengan pandangan Bu Eli, ya, Bu Susi tadi, Bu Wiriati, Pak Irwan ya. Terima kasih Prof sudah diajak nimbrung ini. Saya terlalu formal bahasanya. Terima kasih banyak Prof. Siap Ini Prof. Mas Burhan ke depan pokoknya harus berbagi cerita baiknya. Ini mohon maaf teman-teman, Mas Burhan ini banyak ilmunya yang betul-betul luar biasa. Nanti harus berbagi untuk adik-adiknya. Prinsipnya kita pokoknya punya ilmu dibagi untuk adik-adiknya. Jangan awal untuk berbagi untuk adik-adiknya. Termasuk saya biar belajar sama bos. Siap Prof, siap Prof. Siap. Ya, siap. Terima kasih teman-teman Burhan ya. Siap mengikuti. Siap. Matur suwun Pak Burhan, saya menangkap bahwa ternyata visi misi banyak para pendidik di seluruh Indonesia itu ternyata memiliki visi misi yang sama, yaitu kita mencoba untuk sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang masuk ke gongnya. Nah, orang no gongnya ini gamelan kurang seru. Monggo, Prof. Rahmadi, bagaimana arahan dari Bapak sebagai foundernya Diklisa ini kalau menanggapi terkait pertanyaan apa sih yang harus dilakukan kami ini Pak, para generasi muda. Kalau tadi kata Pak Rahmadi saya itu generasi tengah, nah saya tak mundur sedikit, saya itu masih generasi bayi yang perlu belajar. Nah, apa Pak yang 3 langkah atau 5 langkah spesifik yang harus kami lakukan ini untuk
memajukan kekritisan kami sesuai dengan ekspektasi dari Mas Januar tadi, memajukan kami untuk siap untuk menyimak karena kami terlalu banyak berbicara, kata Bu Waryati, atau berkomentar, sesuai dengan memiliki karakter yang kuat agar masuk demo itu tidak sekadar masuk-masuk, tetapi memiliki karakter. Kami dari sudut pandang pendidik, apa yang harus kami lakukan? Monggo, Prof. Luar biasa Mas Dr. Mehmet Sudaryanto ya. Ini memang forum dari kita oleh kita untuk kita. Jadi memang Pak Romadi berharap Pak Romadi kan nggak akan hidup selamanya di bumi ini. Jadi semua ada batasnya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan generasi-generasi penerus ke depan, siapa lagi? Nah ini kesempatan kita untuk menyiapkan generasi-generasi penerus yang memiliki komitmen untuk melanjutkan bagaimana perjuangan kita di bidang literasi, di bidang bahasa, di bidang sastra, di bidang pengajaran, dan di bidang pendidikan untuk semua. Oleh karena itu saya sepakat untuk semua yang disampaikan teman-teman tadi. Kata kuncinya memang ya kita akan bisa menunjukkan dengan cara apa? Bersilaturahmi. Saya selalu luncurkan dengan kata-kata ayo kita laksanakan dengan 5B. B pertama bersilaturahmi. Ya seperti contohnya hari ini. Bersilaturahmi itu penting. Kita bersilaturahmi sama Mas Burhan, Mbak Eli, Mbak Dia, Mas Irwan, Mas Mehmet. Ini posisinya dengan Mas Rizky. Ini dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ada teman-teman dari Palu, ada Mbak Ulin, ada Mbak Waryati dari Medan, ada Mas Romi, Mas Januar, dan mahasiswa-mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, guru-guru yang hebat dan luar biasa. Dari mana saja, bahkan mohon maaf, teman-teman penggiat literasi dan juga teman-teman saya, teman-teman paguyuban becak, paguyuban pasar burung, paguyuban mana, semuanya itu menjadi ruang kita belajar, mendengar, belajar menyimak, belajar merasakan. Kalau tidak seperti itu nggak dapat. Yang kedua, Mas Mehmet, setelah kita bersilaturahmi, kita harus berkomunikasi. Jadi ketika kita punya nomornya, nyimpen nomornya Mbak Eli, ya jangan hanya disimpan saja. Menjadi ruang untuk berkomunikasi. Mbak Eli, kalau tempat Mbak Eli seperti ini bagaimana? Oh, tempat kami begini, berbagi cerita. Itu bagian komunikasi. Dengan Mas Burhan, kita bisa cerita tentang di bagian Unram seperti apa, di Lombok seperti apa. Dengan Mbak Dia di Medan kayak apa, Mbak Waryati di Medan seperti apa. Di Karawang ada Mas Riki seperti apa. Di Palu pada Mbak Ulin seperti apa, kemudian di Jogja seperti Mas Januar ruangnya seperti apa untuk berbagai hal. Nah, itu silaturahmi dan komunikasi menjadi satu kesatuan untuk menguatkan kita. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus diajak selalu memantik silaturahmi pada dosen, silaturahmi pada kakak tingkat, silaturahmi pada teman-teman yang lain, komunitas alumni dan sebagainya. Kita bangun silaturahmi dari berbagai ruang kesemestaan yang ada. Yang ketiga, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi. Nih, mulai kolaborasi nih. Kenal Mas Burhan, nanti kolaborasi nulis bersama. Kenal Mas Idris, kolaborasi nulis bersama. Teman-teman untuk misalnya, mohon maaf, kolaborasi dari sini, nanti teman-teman karena ada kuliah pakar. Mohon maaf, kadang sering cerita Pak Rumadi. Pak Rumadi kami ingin adakan kuliah pakar, nggak ada dananya. Ini ruang silaturahmi. Dengan saling mengenal seperti ini, undang Mas Mehmet. Mas Mehmet, nanti bisa berbagi gantian, saya ke tempat Mas Mehmet ke tempat saya ke tempat Mbak Eli ke tempat saya. Jangan selalu semuanya dinilai dengan rupiah. Teman-teman bisa berbagi cerita, jadi kita bisa berbagi semuanya. Kan untuk memenuhi skor 4 di Lamdik itu, kuliah pakar itu 24 kali. Nah, ini bisa berbagi teman-teman di sini seperti ini nanti bisa diakui Mbak Eli, di Mbak Dia, itu bisa Pak Romadi, kami dong tuan rumahnya untuk di Lisa bulan depan, biar diakui nanti bisa kerjasama untuk bisa kuliah pakar. Ini tidak harus, mohon maaf, saya sering mendengar teman-teman itu kendalanya, Pak kami nggak punya dana untuk ini ruang-ruang di Lisa ini saya ingin dilibatkan. Gantian Mas Januar diundang ke sana. Kemudian Mas Irwan, Mas Rizky diundang ke sana lewat Zoom. Ini sudah dihitung menjadi bagian dari upaya kita untuk membagi ilmu, tapi juga bermanfaat untuk lembaga dan juga melatih mahasiswa. Teman-teman bisa mengajak mahasiswa untuk menjadi panitianya. Biar mereka melatih bagaimana tupoksi bersiap untuk menguatkan semuanya. Itu yang ketiga, berkolaborasi. Ini kita bangun. Kolaborasi nulisnya, kolaborasi komunikasi, kuliah umumnya, kuliah pakarnya, berbagi cerita yang punya usaha-usaha,
bisa merekrut mahasiswa-mahasiswanya, sehingga mereka siap bekerja, bisa menjadi tempat magang, seperti Mas Mehmet ini punya podcast, dan lain sebagainya, nanti bisa kolaborasi di podcastnya. Nah, sehingga beda dengan Pak Romadi. Nah, Pak Romadi ini kan hanya kia-kia, hea-hea. Nek Mas Mehmet itu sudah profesional, just ganda. Nek Pak Romadi memang menjadi bagian upaya untuk hea-hea, hua-hua, woyo-woyo gitu ya. Tapi Mas Mehmet, Mas Rizky, dan kawan-kawan silakan Mas Januar. Ini nanti Pak Romadi ingin menjadi penerus-penerus yang jos gandospol. Nah, yang keempat, beraksi. Jangan hanya sekedar berkata-kata. Wah, muluk-muluk teoretik, tapi tidak pernah beraksi. Hanya dalam bentuk kata-kata. Jadi sepakat dengan Mas Burhan tadi. Ini ruang kita bersama. Nggak usah ada sekat. Kalau manggil Pak Romadi ya nggak usah praprop itu. Langsung, bosku, Romadi, halo bro, itu aja. Jadi saya ingin menghilangkan sekat-sekat itu. Jangan pernah ada sekat-sekat yang membuat kita akhirnya mau komunikasi sulit, mau WA ragu-ragu, mau menyampaikan tanya nggak enak. Jangan. Tetap kita saling menjaga, tetapi jangan disekat dengan jabatan, pangkat, dan sebagainya. Kita sama-sama manusia, sama-sama yang punya ruang untuk berkomunikasi. Jadi kolaborasi yang nyata ini yang saya inginkan di ruang Dik Lisa ini. Meskipun Mas Burhan sudah jadi rektor UNRAM, yo tetap berbagi dengan senyumnya 228. Mas Mehmet sudah jadi rektornya UNSUD, ya tetap mau berbagi cerita dengan kita. Mas Januar jadi rektornya PGRI, ya tetap mau berbagi dengan kita. Itu yang saya inginkan ya. Nah, setelah beraksi, satu lagi, ini yang dikatakan teman-teman tadi. Teman-teman harus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Tidak hanya membaca, tapi setelah membaca, dituliskan. Karena apa? Itu yang abadi. Kalau kita bicarakan ini nanti kan selesai, tapi kita tuliskan. Cerita-cerita kecil kita tuliskan. Kayak Pak Romadi, mohon maaf, sering nulis di media cetak, media online, itu kan bagian-bagian kecil yang sederhana. Kadang melihat fenomena-fenomena sederhana kita buat dari perspektif-perspektif keilmuan kita. Ya, mohon maaf, mungkin bagi orang yang membaca, kayak gitu aja kok ditulis gitu. Tapi bagi kita yang menulis, ini latihan. Saya kan sedang belajar, saya sedang berlatih, saya sedang menuangkan apa yang saya baca biar menjadi karya baru. Nah, inilah penguatan-penguatan kita bangun. Maka Mas Mehmet wujudkan dengan 5B ini, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Nah, salah satu wujudnya yang kita wujudkan sudah jadi, insya Allah bulan depan kita luncurkan, itu book chapter Dik Lisa 1. Nanti saya luncurkan lagi Dik Lisa 2, Dik Lisa 3. Nanti akan kumpulan-kumpulan itu akan bisa bermanfaat. Nanti akan book chapternya, nanti akan kita bagikan di grup, semua orang bisa baca, dan teman-teman bisa dimanfaatkan untuk lembaga, untuk akreditasi prodi, bisa untuk KUM, bisa untuk macam-macam. Sehingga dampaknya untuk kita. Jadi saya berharap jangan apa-apa selalu dinilai dengan rupiah, tetapi bagaimana kita berkomunikasi, kita bangun agar kita bisa jadi. Kalau teman-teman ada kesulitan, cerita. Oh, kelihatannya Mas Burhan bisa membantu, cerita Mas Burhan. Kelihatannya Mbak Eli bisa membantu, cerita Mbak Eli. Mas Mehmet bisa membantu, Mas Mehmet. Jadi kita saling berbagi, seluruh keluarga besar Dik Lisa, keluarga besar bahasa, keluarga besar pendidikan, semuanya. Itu yang saya harapkan. Terima kasih, selamat dan sukses. Jos Gandospol untuk Mas Dr. Mehmet Sudaryanto dan Mbak Dr. Eli Rustina. Matur thank you, Mantap, bosku. Prof. Nggak boleh pakai Prof nih. Mantap, Pak. Tadi insight-nya benar sekali bahwa 5 berliterasi tadi yang sudah disampaikan tadi sudah sangat tepat. Itu akan kami tiru melalui grup Dik Lisa ini. Mbok Nowo, atau barangkali ternyata bulan depan tiba-tiba ada panggilan ke Ponorogo bersama Mbak Lucy. Selamat siang Mbak Lucy. Dan juga mungkin dan teman-teman yang lain siap berkolaborasi. Nah, menikah Pak Idris ada sudah angkat tangan ingin bersuara. Monggo Pak Idris, dipersilakan. Terima kasih Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam Pak. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bone. Jos Ganda. Ya. Saya mendapat WA dari teman untuk mengikuti Zoom ini, ya, karena saya juga baru masuk. Begitu saya melihat temanya itu menyiapkan dengan generasi 21 dengan hard skill dan soft skill, ya. Mungkin sedikit informasi Bapak Ibu yang saya hormati bahwa
kami di Universitas Muhammadiyah Bone itu ada satu mata kuliah yang namanya soft skill pangadereng. Ya. Wih, mantap, mantap, mantap. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah penciri dari Universitas Muhammadiyah Bone ketika di tahun 2021 mengadakan perubahan status dari STKIP menjadi Universitas Muhammadiyah Bone. Karena kita ditanya, ya, kita diminta untuk memberikan satu mata kuliah penciri, maka bagi kami terlahirlah satu pemikiran untuk membuat satu mata kuliah yang namanya soft skill pangadereng. Dan saya rasa itu terkait dengan tema kita pada hari ini. Dan itu sampai sekarang sudah berlanjut mata kuliah itu, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai pembina mata kuliah ini. Tuh. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang apa sih sebenarnya soft skill pangadereng itu. Ya, saya harus mulai dulu secara singkat bahwa hard skill dan soft skill ini sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, walaupun tidak secara gamblang dinyatakan. Dan ini pun juga ada di dalam lagu Indonesia Raya tadi kalau tidak salah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Bapak Pendidikan kita, bahwa kita harus membangun di dalam pendidikan itu, membangun badannya, membangun jiwanya. Ya, sebab saya melihat bahwa hard skill ini adalah wujud dasar, wujud nyata di dalam pendidikan yang dilihat berdasarkan ijazahnya, transkrip nilainya, itu hard skill-nya. Tetapi soft skill-nya di sini sebenarnya saya melihat itu menyangkut masalah akhlak, atau istilah saya mengatakan kehalusan budi pekerti dari orang yang mendapatkan ijazah, pengetahuan yang dilihat berdasarkan transkrip nilainya dengan mata kuliah yang ada di tiap prodi. Nah, maka kolaborasi hard skill dan soft skill ini sebenarnya memang sudah harus dari dulu. Cuman saya melihat bahwa di setiap perguruan tinggi itu jarang sekali ya yang memperhatikan tentang soft skill ini. Padahal kalau kita membawa ke dalam bentuk karya sastra, ternyata hard skill dan soft skill ini tidak jauh beda dengan ketika kita mempelajari puisi misalnya, itu ada bentuk dan ada maknanya. Makna inilah yang tersembunyi. Jadi soft skill ini nilainya tersembunyi di dalam relung-relung setiap individu. Dan ini yang tidak dikembangkan. Nah, saya beralih kepada soft skill pangadereng. Kenapa itu kita melihat ternyata soft skill pangadereng ini itu berakar pada budaya. Kalau menurut Prof. Matulada bahwa pangadereng itu adalah keseluruhan kaidah, norma-norma yang berlaku di tiap masyarakat suatu daerah yang dipakai sebagai pedoman hidup di dalam mengatasi tantangan, masalah, dan untuk mencapai kebahagiaan manusia. Nah, konsep di dalam soft skill pangadereng ini sebenarnya berakar pada adat tradisi budaya setempat. Kalau kami di masyarakat Bone, memang ada istilah kita di dalam sejak di zaman Tomanurung, kemudian masuk di zaman kerajaan, di zaman kemerdekaan, dan hingga sekarang, pangadereng itu atau norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat itu masih berlaku. Dan ini sangat menarik untuk diteliti dan masih banyak sekali. Nah, hal yang kita ambil di dalam pangadereng ini adalah nilai-nilai yang ditinggalkan orang tua kita atau leluhur kita di dalam menjaga alam, di dalam berkolaborasi sesama manusia. Intinya bahwa kalau di dalam pangadereng sebelum masuknya Islam itu ada 4 asas yang dipegang, yaitu ada bicara, rapang, kemudian yang kelima adalah sara. Ya. Nah, sara di dalam istilah kita sekarang ini adalah syariat. Nah, itu dijelaskan oleh Matulada di dalam bukunya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu menganut 5 dasar di dalam pangaderengnya, sehingga
masyarakat Sulawesi Selatan setelah masuknya Islam di abad ke-16 dimasukkan di dalam unsur sara. Berarti bahwa, ini yang tidak dipahami, berarti bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu berpedoman kepada ajaran Islam. Dan ini ada di dalam budaya kita, dan ini yang tidak tersentuh sampai sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu seharusnya menurut saya, dan ini sudah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Bone, dikolaborasi dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan atau AIK. Jadi kita belajar budaya, kemudian kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita di Muhammadiyah, makanya di dalam pembelajaran soft skill Pangadereng itu ada relasi-relasi yang kita lihatkan bagaimana di budaya, bagaimana di agama. Karena di dalam masyarakat Bone ada lontara, istilahnya lontara as-samaturusenna ada sibawa sarae. Nah, yang mau kita tanamkan di sini adalah 3S, yaitu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge. Nah, sipaka tahunya di sini itu merujuk kepada saling memanusiakan, sipaka lebih saling menghormati dan menghargai, sipaka inge itu saling mengingatkan. Nah, konsep dasarnya adalah siri. Siri di sini adalah rasa malu. Siri napese. Jadi apapun yang kita pelajari kalau tidak ada rasa malu pada diri kita sendiri terhadap apa yang kita pakai itu tidak bermanfaat kepada orang lain karena kita tidak bisa memanusiakan dengan ilmunya. Padahal ilmu yang kita pakai harus dapat memanusiakan satu sama lainnya. Saya rasa itu dulu terlalu panjang, Bapak Ibu mohon maaf. Tetapi inilah gambaran-gambaran di dalam diskusi kita dan saya sangat tertarik sekali supaya bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian di Klisa ini bahwa soft skill yang berdasarkan adat budaya dan tradisi itu belum tergali semaksimal mungkin dan itu harus kita kembangkan dan kita terapkan di dalam pendidikan kita. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya atas segala apa yang saya ucapkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Idris atas insight-nya. Terima kasih. Intinya adalah kita harus memiliki rasa malu ya Pak Idris ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu berdasarkan pada adab dan juga ilmu. Wah, saya mendapatkan insight banyak dari Pak Idris dan juga tadi disampaikan Pak Romadi terkait dengan 5B, berliterasi dengan bersilaturahmi. Itu juga merupakan insight bagi kita, para generasi muda, apa yang harusnya kita lakukan. Bapak Ibu mungkin sebelum saya share screen atau menyampaikan share India saya, ada beberapa hal yang menurut saya ingin saya sampaikan sebagai bentuk best practice mengenai pelaksanaan pembelajaran di tempat kami. Nah, jadi kebetulan saya menjadi Kaprodi di Pendidikan Bahasa Indonesia UNSUD itu baru 2023, Januari 2023, ini adalah tahun ketiga saya menjadi Kaprodi. Ada beberapa hal yang ternyata menurut pandangan saya kita memiliki tongkat estafet kepemimpinan, maka kita harus memanfaatkan kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang bermakna seperti yang disampaikan oleh Pak Idris, oleh Pak Burhan, oleh Bu Eli, oleh Mbak Waryati dan juga oleh Pak Romadi tadi bahwa mumpung saat ini adalah masanya saya menjadi Kaprodi, maka saya punya estafet ini untuk mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum di program studi pendidikan bahasa Indonesia FIB UNSUD dengan memiliki karisma. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Barangkali ini hanya sekadar best practice di program studi kami. Yang pertama, program studi kami alhamdulillah pada semester ini nanti sudah meluluskan tepat waktu 60% ya, yang kurang dari 4 tahun itu sudah 60-70%. Karena kami mengedepankan kurikulum MBKM pada semester 6 dan 7. Pada semester 6 itu kami mengadakan MBKM asistensi mengajar satuan pendidikan. Jadi kegiatan mahasiswa di sekolah yang mengajar selama 6 bulan itu semua dikonversi menjadi 20 SKS. Kemudian semester 7 nanti akan full kegiatan MBKM riset untuk menyiapkan mahasiswa membuat paper atau membuat proposal-proposal terbaik mereka untuk menjadi skripsi atau tugas akhirnya nanti. Nah, itu kami gunakan untuk kebijakan ini adalah kebijakan dari pemerintah yang kami turunkan agar menjadi percepatan di program studi kami. Jadi upaya kami untuk mempercepat kelulusan mahasiswa agar mereka dapat menemukan jalan kerjanya mereka setelah lulus nanti, itu kami fasilitasi semaksimal mungkin. Bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran di program studi kami?
Mungkin ini sedikit sharing bagaimana meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa. Salah satunya adalah dengan memasukkan mata kuliah penciri kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Idris. Kalau tadi di sana ada mata kuliah semacam pengantar ilmu budaya begitu ya Pak ya. Ada memasukkan nilai-nilai budaya daerah atau pengantar soft skill, disampaikan oleh Pak Idris seperti itu. Di tempat kami pun sama juga, kami ada pengantar ilmu budaya mata kuliah wajib fakultas. Kemudian di prodi kami memberikan insight Bapak Ibu. Ada mata kuliah yang kalau dulu ada perencanaan pembelajaran, kami ubah mohon maaf, bukan perangkat pembelajaran. Kami membuat mata kuliah namanya adalah digitalisasi perangkat pembelajaran. Jadi salah satu output program studi kami memiliki banyak sekali output, salah satunya adalah digitalisasi. Digitalisasi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan soft skill dan hard skill-nya Bapak Ibu. Saya izin share screen. Ini adalah produk karya mahasiswa yaitu jejakpersepsi.com. Memang para dosen harus, para tim dosennya harus berlangganan host dan lain sebagainya untuk masuk ke jejakpersepsi.com. Tapi ini wadah bagi mahasiswa untuk setiap hari menulis berita. Mereka menjadi jurnalis muda yang menuliskan setiap berita apapun, berita yang bisa mereka tulis. Misalnya tentang Lebaran kemarin, itu berita terakhir 8 April 2025, ini ada yang 29 April 2025. Jadi mereka akan secara produktif terus menulis. Ini merupakan bentuk aktualisasi dari yang disampaikan oleh Prof. Romadi tadi. Jangan lupa membaca dan juga menulis. Setiap mahasiswa harus membaca, menulis. Dan inilah produk nyata karya-karya mahasiswa tersebut yang mereka buat dalam tajuk jejakpersepsi.com. Hard skill insya Allah, soft skill juga. Nah ini juga merupakan aktualisasi dari mata kuliah jurnalistik, dasar-dasar jurnalistik, penulisan karya jurnalistik. Nah, Bapak Ibu, karya-karya tersebut merupakan bentuk nyata dari produk mahasiswa untuk meningkatkan literasi bangsa Indonesia. Memang benar bahwa apa yang saya sampaikan kesannya terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, terlalu dini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya upaya kami adalah memaksa mahasiswa untuk menulis, teruslah menulis apapun ada yang di sekitar kamu. Salah satu sebagai prinsip dari jurnalistik itu sendiri. Teruslah menulis agar mereka mengenali dunia, agar mereka bisa menyampaikan kepada dunia bahwa prinsip jurnalistik itu adalah menyampaikan informasi, menyimpan informasi, dan juga menyampaikan atau mendiseminasikan informasi tersebut. Kami memberikan wadah itu kepada para mahasiswa. Kami memberikan ruang itu kepada para mahasiswa agar mereka mampu menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Mereka mampu menyampaikan suara-suara mereka di tempat-tempat yang layak dan juga tempat-tempat yang bisa diterima oleh pembacanya. Masih pada mata kuliah yang sama untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill-nya, Bapak Ibu. Ini izin saya untuk share screen. Jadi sekali lagi kami mengutamakan mata kuliah kami mengutamakan digitalisasi. Nah, ini masih di jurnalistik. Kalau tadi ada karya di belantara hutan ketengar, di tengah rimbunnya pepohonan menghijau yang menyejukkan mata, tersembunyi sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Di sanalah, di jantung alam yang hening dan penuh rahasia, berdiri sebuah situs petilasan yang legendas. Tempat ini bukan sekadar titik di peta, melainkan ruang sakral. Titik temu antara raga dan jiwa, antara tanah dan langit. Terletak di Dusun Kalipagu, Desa Ketengar, Baturaden, situs ini menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan peradaban tua yang berakar dalam sejarah Nusantara. Mari menyibat selimut kabut waktu, menelusuri jejak di tanah yang berbicara, menyelami kedalaman makna dari situs Lemah Wangi. Sebuah kisah yang menanti untuk dihidupkan kembali. Assalamualaikum, Rahayu. Waalaikumsalam, Rahayu. Dari mana ini, Mbak?
Perkenalkan Pak, saya Dina Amanda Putri dari Universitas Sudirman. Di sini saya ingin mengulik lebih dalam mengenai sejarah budaya cagar situs Lemah Langit. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu karya yang dihasilkan oleh para mahasiswa dalam mata kuliah penulisan karya jurnalistik. Mereka membuat karya dalam bentuk manuskrip yang kemudian nanti difilmkan, karya mereka sendiri, dialognya mereka membuat sendiri, kemudian ada blueprintnya mereka membuat sendiri, sampai film itu berhasil ditayangkan. Kami membuat penayangan bersama-sama di aula, ditonton oleh Bapak Ibu pimpinan dan lain sebagainya, merupakan bentuk peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa. Yang harus dihadapi anak-anak nanti bukan guru-guru seperti saya ini, yang mana belajar Canva aja masih utuk-utuk gitu ya. Tapi yang akan mereka hadapi nanti adalah anak-anak yang mempelajari Canva dengan sangat canggih, anak-anak yang belajar AI dengan sudah sangat lancar. Maka kita harus menyediakan guru-guru yang setimpal, guru-guru yang memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang kita sajikan di kelas pun harus mengalami perubahan, Bapak Ibu. Pembelajaran tak lagi duduk di kelas dengan menyimak apa saja yang disampaikan oleh dosen tentang konsep-konsep teoretis. Memang konsep-konsep teoretis itu sangat penting, apalagi untuk anak-anak sekarang. Tetapi penanaman hard skill dan soft skill harus ditingkatkan bersama-sama. Kemampuan mahasiswa dalam mengoperasionalkan teknologi, kemampuan anak-anak dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memaksimalkan teknologi itu pun harus didukung dengan berbagai upaya. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rohmadi, oleh Mas Januar tadi, poin utama yang ingin saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan literasi. Mas Irwan, sudah terlihat gimana, Mas? Sudah Pak Mehmet. Tersuan. Baik, literasi di Indonesia itu kondisinya sangat payah, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana peran kita sebagai para pendidik untuk memaksimalkan literasi itu adalah kunci utamanya. Maka dari itu, kondisi literasi tersebut terjadi dari fakta bahwa kita itu adalah negara di nomor 67 dari 70 negara, Bapak Ibu. Media tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Wes pokoknya panjenengan pasti tahu ada berita tentang DJ Pandai yang menghamili 2 orang, wes itu gencar di mana-mana. Beritanya trending topik. Malfungsi media ini masih mengudara di tempat kita. Banyak sekali informasi-informasi penting yang malah tertutup oleh media-media yang tidak penting. Berita Nikita Mirzani yang sedang disidang karena praktik pemerasan kepada bisnis perusahaan kecantikan. Ini merupakan malfungsi media. Siapa yang harus bertugas utama untuk meningkatkan literasi kita? Ya berarti media. Media itu adalah yang diakses. Maka prodi kami menciptakan jejakpersepsi.com. Diupayanya adalah wadah mahasiswa untuk membaca. Ada informasi apa dan bagaimana mereka bisa menuliskan itu kepada khalayak ramai agar dibaca secara bersama-sama. Kami berupaya penuh untuk memaksimalkan soft skill dan hard skill mahasiswa dengan berbagai upaya tersebut. Kita mencoba untuk memaksimalkan fungsi media. Ya, selanjutnya, tentu media tidak bisa berkembang sendiri. Ada fungsi keluarga. Malfungsi keluarga inilah yang kemudian tidak menanamkan literasi di rumah mereka masing-masing. Anak dibiarkan memegang HP. Tidak pernah ada diskusi antara orang tua dan anaknya. Tidak pernah ada obrolan-obrolan terkait dengan isu-isu terkini dari orang tua kepada anaknya. Anak tidak diberikan kesempatan untuk berbicara kepada orang tuanya. Anak tidak pernah diajak untuk berdiskusi tentang isu-isu yang mereka hadapi. Anak tidak pernah diajak untuk berpikir kritis. Selain itu, kondisi polisi bahasa yang menjadikan belajar bahasa tidak menyenangkan. Salah sedikit disalahkan, salah sedikit disalahkan. Ini merupakan kondisi di mana kita sebagai polisi bahasa harus menyampaikan bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan melalui podcast, melalui media sosial kita, Instagram, postingan berbagai atau diskusi-diskusi seperti ini. Maka Pak Rohmadi tadi sejak awal menyampaikan bahwa diskusi ini tidak dikemas dengan seperti webinar-webinar lain. Kita mencoba untuk diskusi mawon gitu, diskusi saja, menyampaikan pendapat setiap individu di sini. Kita ingin menyampaikan gagasan kita masing-masing. Karena belajar bahasa itu tidak sekadar bahasa belajar ejaan, memang ejaan itu sangat penting, tetapi kita bagaimana bisa mengolah 4 keterampilan berbahasa. Kita menekankan pada esensi kuantitas. Tapi kadangkala lupa kualitas. Berapa banyak buku yang kamu baca hari ini? Itu pertanyaan yang sangat lazim.
pertanyaan yang tidak berbobot. Jangan tanya banyak-banyakan. Siapa yang lebih banyak membaca? Sudah berapa baca yang kalian buku yang kalian membaca? Bukan itu esensinya. Tapi bagaimana kualitas bacaan tersebut? Menekankan pada kualitas isi konten dari bacaan yang telah diterima oleh anak-anak. Maka mereka dapat menyeleksi bacaan apa yang berkualitas dan bacaan apa yang tidak berkualitas. Mana yang layak untuk dibaca dan mana yang tidak layak untuk dibaca. Anak-anak dapat menyeleksi sesuai dengan kualitasnya, tidak sekadar pada kuantitasnya. Seperti yang disampaikan Mas Januar, kita tidak pernah kekurangan informasi, kita tidak pernah kekurangan sumber daya literasi, tetapi sayangnya aksesibilitas itu masih sangat rendah. Kembali lagi ke fungsi yang kedua, malfungsi media. Anak-anak memiliki banyak sekali gadget, anak-anak memiliki gawai yang beragam, anak memiliki gawai yang berteknologi tinggi, tetapi tidak dimaksimalkan untuk proses belajar. Bapak Ibu, proses belajar itu dimulai dari keluarga, dari diri kita sendiri, dari orang-orang di sekitar kita, dengan cara-cara yang paling mudah, dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, berbicara, mengobrol, atau membicarakan mengenai isu-isu yang sekarang ada di hadapan mereka. Kalau bukan dari kita, siapa yang memulai? Orang-orang itu lahir dari pemikiran-pemikiran kita. Orang-orang di sekitar kita lahir atas ide-ide kita. Maka tugas kita sebagai para pendidik, minimal kita dari pendidik di keluarga, harus bertugas secara nyata untuk membangun paradigma di keluarga. Memasukkan nilai-nilai budaya seperti kata Pak Idris tadi merupakan gagasan yang menarik. Jangan lupa membangun karakter harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar anak-anak bisa menjadikan aktivitas literasi itu kegiatan yang utama. Sudah berliterasikah kita hari ini? Anak-anak sekarang sedikit-sedikit buka game, dibuat landscape, gaming dan lain sebagainya, Roblox dan lain sebagainya, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Hal itu harus kita minimalisasi. Kita ajak anak-anak berdiskusi, minta mereka untuk membaca dan berdiskusi di dalam kelas. Tugas kita di dalam kelas tidak hanya menyampaikan CP Bapak Ibu, tidak hanya menyampaikan CPMK, tidak hanya menyampaikan sub CPMK, definisi-definisi ciri-ciri kebahasaan, membuat anak-anak menghafal tentang ejaan, tetapi definisi kita hadir di kelas juga adalah untuk memantik mereka agar mereka mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga menjadi salah satu penggerak solusi masa depan. Melalui literasi, kita harapkan ada proses transformasi sikap, keterampilan, pengetahuan yang nyata, yang ada di kelas panjenengan, wujudkan dalam aktivitas-aktivitas yang meminta mereka berpikir secara kritis. Jika memang perlu, buat kegiatan remediasi dan pengayaan informasi. Apa yang mereka belum kuasai, buat adanya pengayaan. Buat ini menjadi isu yang serius. Buat mereka menarik informasi-informasi spesifikasi dan generalisasi agar mereka yakin dan juga tahu terhadap informasi-informasi yang akan mereka hadapi. Informasi-informasi di bumi ini disebabkan oleh apa? Apa yang terjadi di Indonesia? Apa penyebabnya? Kita generalisasi, kita spesifikasi, kita rinci, kita detailkan. Apa yang harus dilakukan generasi muda? Kita olah informasi. Kita buat data-data yang ada di sekitar kita menjadi lebih bermakna. Kita bawa di dalam kelas. Kita ajak anak-anak untuk mengolah data-data tersebut. Kita ajak anak-anak untuk bergerak untuk mengolah informasi tersebut menjadi informasi yang bermakna. Mendiseminasikan informasi tersebut menjadi informasi yang menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian kita komparasikan, kita uji kesahihan data tersebut agar anak-anak bisa membaca. Mungkin seperti yang Pak Romadi sampaikan tadi, menghasilkan buku, menghasilkan jurnal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inti dari literasi adalah pembiasaan. Pembiasaan dari diri kita sendiri yang harus dimulai dari kita, untuk kita, bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai penggerak harus mulai bergerak. Di sini tidak hanya siswa-siswa kita yang bergerak, kita pun sebagai pendidik juga bergerak. Literasi adalah pembiasaan. Kalau kita saja belum memulai untuk membaca dengan buku-buku yang berkualitas, kapan lagi kita akan memulai? Pendidikan, pembelajaran tidak akan lepas dari literasi yang kuat. Oleh karena itu, mari kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar dan mengenali bahasa Indonesia, kita kenali peserta didik kita dengan berbagai upaya sebagai bentuk pengenalan kita dengan diferensiasi mereka masing-masing untuk mendekatkan dan juga memaksimalkan kurikulum yang sudah kita desain. Kita adalah pelaksana kurikulum.
Semua dari kita adalah pelaksana kebijakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah wujud nyata dari pergerakan Indonesia. Maka Indonesia Emas itu akan menjadi sebuah wacana yang hilang jika bukan kita yang bergerak. Mulai dari diri kita sekarang masing-masing. Kita sebagai para pendidik harus memulai langkah nyata itu. Mulailah dengan membawa isu-isu ke kelas kalian masing-masing, ke kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita bawa isu-isu yang membuat anak berpikir secara kritis, menyelesaikan masalah atau problem solving, dan juga menyampaikan berbagai ide-ide kreatif untuk menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Tugas siapa? Tugas kita. Literasi tidak akan selesai. Literasi adalah proses berkesinambungan yang harus kita bina terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan yang aktif. Baik, Bapak Ibu, inilah pemantik dari saya. Matur suwun Mas Irwan adalah kesempatannya. Dan juga Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Pak Mehmet yang sangat luar biasa sekali telah memberikan pandangannya. Cek, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Mas. Siap. Ya, luar biasa sekali, Mas Mehmet. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Mehmet dan Bapak Rohmadi bahwa di LISA itu lebih banyak sharing pengalaman dan mungkin praktik yang sehari-hari kita lakukan ya, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Tadi Pak Mehmet sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan literasi. Ternyata yang bergerak itu tidak hanya siswa atau mahasiswanya. Kita sebagai pendidik, sebagai guru dan dosen itu juga harus mengikuti perkembangan itu. Tadi dikatakan kalau Pak Mehmet kanvanya masih grotal-gratul, saya masih grotal-grotal. Masih jauh dari tadi Pak Mehmet. Jadi memang sebuah keniscayaan ya Pak Mehmet. Perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang mau tidak mau tadi sudah dikatakan bahwa gadgetnya sangat luar biasa sekali, bahwa smartphone atau HP pintar itu memang benar-benar pintar, ya memang benar-benar pintar sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti perkembangan itu. Sehingga tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yanwar dan Pak Idris dan lain sebagainya berkaitan dengan pandangan-pandangan beliau berkaitan tentang masing-masing itu. Nah, terima kasih Pak Mehmet atas pandangannya. Sami-sami, Mas. Ya, nanti diskusinya lebih mendalam mungkin. Berikutnya Bapak Ibu, nah akan dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet tadi, akan dikuatkan oleh Ibu Dr. Eli. Bagaimana mungkin pengalaman beliau, pandangan beliau berkaitan dengan bagaimana menyiapkan generasi abad 21 ini. Gitu. Monggo Ibu Eli. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mas Mehmet, ya, begitu juga Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dari Bengkulu ada satu pantun dulu supaya kita tidak terlalu serius. Karena dari tadi juga sudah bercanda, tapi candanya serius sekali. Jadi ada pantun, pergi ke kampus naik sepeda. Cakep. Singgah sebentar beli ketan. Cakep. Ya, kita bertemu dalam suasana ceria, walau serius tetap ada candaan. Luar biasa. Jadi ada apa? Ada candaan tapi isinya semua daging semua ini loh. Baik, Bapak Ibu semua, izin menyampaikan pemikiran, kemudian beberapa hal yang sudah kita lakukan ya di dalam proses pembelajaran kita. Sekalian memperkenalkan diri. Kami dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, karena kebetulan saya di S2-nya. Tapi juga kita ada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di S1-nya.
Kebetulan saya 2020 sampai 2023 di S1 selepas studi. Kemudian 2023 sampai 2025 ini di S2-nya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan saat ini merupakan hasil kinerja kita di tahun 2023, dan ini merupakan hasil kinerja yang berhubungan seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Ramadi tadi tentang wirausaha literasi yang kita kerjakan. Karena waktu 2023 kita ada hibah PKKM. Saya terkesan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Mas Mehmet tadi. Ada beberapa rumpang yang kita belum bisa kerjakan, belum bisa kita lakukan, ya. Artinya harapan ada pembelajaran juga bagi kami nantinya supaya beberapa hasil bentuk literasi nanti bisa kami pelajari nantinya. Ya, seperti bentuk video tadi, bagaimana menghasilkan video dari sebuah penelitian lapangan, menghasilkan bentuk video yang merupakan bentuk yang bagus seperti itu. Nah, artinya memang kolaborasi memang diperlukan dalam hal ini. Izin share dulu ya, Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya PPT saya. Sampun Ibu. Ya, terima kasih Mas Mehmet. Ya, jadi ini tulisan tentang model wirausaha literasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari sebuah program hibah kementerian. Jadi dari tulisan yang bentuknya online hingga bentuk yang berupa hatnya, yang merupakan produk kreatif itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya yang ingin saya sampaikan adalah ini kenapa? Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang literasi, seperti yang disampaikan oleh Mas Mehmet tadi, ini merupakan tambahan pemahaman kita. Sebuah literasi itu merupakan sebuah keterampilan yang mendasar. Jadi bukan hanya sebatas hanya membaca, menulis, tetapi ada kemampuan yang sifatnya kritis. Ada komunikasi untuk memahami, memanfaatkan informasi, bisa saja dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam proses pembelajaran. Dalam gerakan literasi ini, ya, sebagai sebuah literasi, ada satu konsep yang harus kita pahami, bahwa gerakan literasi itu harus gerakan literasi yang menyenangkan. Nah, artinya sebenarnya kita semua sepakat ya, bahwa gerakan literasi itu harus menyenangkan. Kalau dia sudah menyenangkan, insya Allah hasil yang dihasilkan nanti, pekerjaan yang dihasilkan nanti juga akan membawa manfaat. Literasi yang menyenangkan, yang bertujuan membangun budaya literasi. Ya. Dengan demikian, literasi yang berbasis kreativitas itu dapat menjadi jalan menuju kewirausahaan literasi. Dan tentu saja ini akan meningkatkan kompetensi akademik kita. Artinya ada nilai ekonomi yang akan memperkuat profil lulusan dari program studi kita. Kalau di program studi kita kan adalah lulusan yang unggul,
daya saing, kemudian ada kewirausahaannya. Nah, dalam pendidikan tinggi, memang literasi ini menjadi modal penting, seperti disampaikan oleh Pak Rohmadi tadi, ya, untuk menghasilkan karya akademis yang kreatif dan bermanfaat. Karena ketika kita diakreditasi, yang ditanya itu kan biasanya luaran dari sebuah pekerjaan yang dilakukan yang dalam bentuk, sehingga hard skill-nya itu yang harus kita tunjukkan. Nah, untuk menghasilkan itu, ya, memang kita harus memiliki keilmuannya yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Produk yang dihasilkan itu bisa saja dalam bentuk penulisan yang online, lalu dalam bentuk hardkitnya adalah buku, komik, naskah drama, dan puisi. Karena ini berhubungan dengan program studi kita, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Mehmet tadi ini sudah merangkum dari apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ini tentang pentingnya literasi sebagai sebuah keterampilan dasar hidup kita. Artinya memang tidak hanya membaca dan menulis saja, ya. Kita harus menghasilkan sebagai sebuah komunikasi tadi, tapi dalam bentuk yang hard skill-nya itu. Kita harus menghasilkan sebuah luaran kinerja yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa ditonton oleh semua kalangan. Ya. Sebenarnya ragam literasi itu kan memiliki 4 tuh. Ada literasi bahasa, ada literasi digital, ada literasi media, ada literasi informasi. Nah, yang dikerjakan ya dalam bentuk kinerja di dalam program studi kita ini ya. Dari hasil kinerja yang sudah dilakukan dalam sebuah program ini kami temukan 123. Bukan artikel ya, bukan artikel, tetapi tulisan online seperti yang dicontohkan oleh Mas Mehmet tadi. Dari 40 mahasiswa. Kalau satu angkatan lebih dari itu bisa 2 kali lipat Bapak Ibu. Ada satu antologi puisi, ada satu kumpulan cerpen, ada satu komik, ada satu naskah drama, satu buku dokumenter magang. Ya. Dari sebuah program ini, mahasiswa belajar untuk berkolaborasi, juga menghasilkan kinerja yang nyata. Tidak hanya berteori saja, soft skill-nya saja, ya, tetapi juga menghasilkan. Nah, yang dipentingkan di sini adalah hard skill-nya. Karena setelah mahasiswa selesai studi, wirausaha yang diharapkan itu akan menghasilkan produk dan bisa saja menjadi lahan ya bagi mahasiswa untuk lebih berkembang nantinya. Ini beberapa tangkapan layar yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Ini hanya 4 bulan kegiatannya Bapak Ibu. 4 bulan berarti 1 semester ya, 16 kali pertemuan kalau kita di program studi. Dari 4 bulan itu menghasilkan produk kinerja wirausaha seperti ini. Tentu saja memang ada mentornya. Kalau kita di program studi kan nanti ada dosen pengampu mata kuliah. Karena